Yap, terima kasih our panelists. Ini waktunya ya, kita akan mulai perebutan tiket pertama ke MC World Championship. Oke, siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama dan siapa yang akan turun ke final lawan mereka? Oke, tapi sebelum semua itu dimulai, gue mau dengar dulu bagaimana suara yang ada di Eldorado. The Cavalry, are you ready? Kingdom, are you ready? Ya wes, kalau begitu Eldorado, mana suaranya? Let's go. To Land of Dawn dari kedua jungle yang memang harusnya farming dulu nih, tapi lihat agresivitas Widdy Chow yang memang power damage-nya begitu kuat langsung muncul di mid lane. Yap. Gimana tadi? Udah ada satu tarikan dari Dok namun masih gagal ya. Dan Rin seperti biasa. Stay dulu di area mid, satu tarikan lagi dan masih belum menghasilkan apa-apa. Mereka coba freeze dan hati-hati Sujin. Sudah di level 3 hampir ke level 4-nya. Yap, cepat banget pattern farming dimiliki oleh Sujin dan masih ada satu wave minion lagi di bagian tengah. Yeskiel masih sangat sabar. Ya, tipikal dari Chow Trill di emblem pertama dan Scholar. Buset deh. Terima damage yang gak main-main. Waves hampir saja. Namun ada satu Purify yang sudah terpop up. Oke, dan wow Sujin sudah di level 4 dan pressure dari RRQ. Untuk early game kuat banget. Alpha dengan Swift di talent pertamanya. Ini kunci dari Sujin yang level 4 begitu cepat. Yap. Sementara sekarang Widdy pun masih ada di area mid, ada Yeskiel masih level 2 sama dengan Rins yang mendapatkan level yang sama, tapi Fabian kali ini nongol dan mereka mundur kembali. Oke, dan untuk Talents Prediction 3 suara untuk RRQ dan 2 suara untuk Liquid. Oke, itu dia. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana pertarungan lagi di area dari objektif yang mungkin akan memanggil semuanya. Mereka akan kontes, Factor lawan Factor dan Yap, Widdy. Coba lihat Widdy-nya cukup agresif tadi memberikan sebuah efek kejut kepada beberapa player yang ada di area mid. Wah, nggak takut Fabian ya, mereka langsung start juga walaupun Sujin melihat. Tapi fokus dari Liquid dan RRQ cari level 4. Yap, ada satu Spirit Alpha tapi sepertinya gak kena kali ini karena Sujin. Sedikit lagi ada Sujin menjadi korban yang pertama dan Fabian perimbangan. Rinsya mau pergi ke arah mana tapi Widdy pergi lagi ke tempat yang berbeda. Bahkan Iron Shiki hadir dengan satu entropinya mencoba untuk bisa mengatakan Demi dan Naran. Semuanya hadir ke area mid. Satu terakhirnya dan Naran pun pasti gagal. Bahkan ada satu Wave Dragon yang dikeluarkan tapi Skylar lah yang mendapatkan point kill. Masih selamat dari Rims dan juga Widdy. Satu tetes darah lagi, mereka masih bisa survive. 2 poin kill yang diamankan Liquid, namun 1 poin kill kompensasi untuk RRQ dapat. Idok sang pencuri handal. Iron Hook yang bisa ngedelay setidaknya gold dari Iron Shiki yang gak bakal cepet banget untuk naiknya level 4 untuk Widdy. Ada Wave Dragon sebentar lagi, itu mungkin bisa jadi sinyal nih, agresivitas dari Liquid akan muncul. Yap. Dan mereka pun kembali lagi untuk bisa melawan farmingan di tempat yang berbeda. Namun sekarang Iron Shiki akankah dia lebih agresif atau lebih menahan lagi? Ini untuk kombinasi late game, jujur RRQ sangat mengerikan. Duluan kena Skyward juga weakness point tuh kayak 100% akan pecah. Dan ya kita tahu Class Buff of Tank. Itu skill yang bisa ngeratain banyak target. Yang penting dari Liquid adalah Winter Crown. Siapa yang akan menjadi korban, siapa yang akan menjadi target pertama, wajib miliki Winter Crown. Yap. Dan Widdy hadir tadi mencoba untuk bisa mencari celah lagi, mencari informasi lagi siapa saja yang ada di area terdepan. Tapi terlihat beberapa player sudah mulai berkumpul, bahkan Sujin mulai dipantau pergerakannya. Tapi level mereka masih sama dan ketarik. Wait, udah ada satu lagi. Bloodhound yang dikeluarkan tapi reload manipulation langsung dikeluarkan pula. Guna bisa membelakang keadaan tapi Sujin malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut, menjadi satu kerugian untuk RRQ. Tidak adil pertukaran dari Roamer ke arah jungle dan ini membuat dari Fabian dia bisa farming lebih cepat lagi dan wah tipikal dari Idok. Idok ya, hantak, tarik, Timen. Tapi ya memang itu efektif berkali-kali kemarin kita melihat dari Iron Hook yang pas banget, tapi lihat Turtle. Yang kedua sudah muncul dan nampaknya RRQ mereka mau kontes. Waduh, Aran galak banget Arannya. Sudah bersiap untuk bisa menghantarkan damage-nya, ada Delicace dikeluarkan pula dan Turtle-nya sudah menjadi milik dari pemain milik tim Liquid ID dan juga Rinsya mau pergi ke arah mana satu terakhir. Rinsya berhasil langsung didapatkan pula dan Dairan sudah berhasil masuk lagi ke dalam satu robotnya. Sedikit miskom kah?
Karena mereka maju satu persatu. Bahkan kondisi Dairon yang udah nggak fit lagi, darahnya udah low. Akhirnya ada punishment karena Rins plus Turtle 1000 gold langsung di tangan tim Liquid ID. Ada perbedaan di mana mereka sudah mulai unggul dan sekarang Iron Shiki sudah diberikan nutrisi tambahan lagi. Satu wave minion. Ya, dan jangan lupa ya, Iron Shiki belum tumbang sama sekali. Sama seperti Skylar. Bedanya ada 2 poin assist yang bikin Iron Shiki goldnya harus lebih banyak. Belum lagi dihitung dari Turtle dan juga dari goldnya. Wait, what? Lagi. Rich berhasil untuk didapatkan seperti yang mereka masih ingin lebih kah? Tidak. Mereka memilih untuk pergi ke tempat yang berbeda lagi. Informasi, no purify dari Rins yang bisa dimanfaatkan. Dan semburan tadi dari Favian cukup berasa ya. Membuat Dairon tadi lebih memilih untuk bisa pergi ke tempat yang lain terlebih dahulu. Tapi udah mulai dikasih landing, mereka mau ban-nya online di arah mid game Lung. Dia cari farmingannya dulu. Dari 3 item War Axe di item pertama, masing-masing jungle sudah punya War Axe. Tapi kelihatan dari Favian mungkin langsung ke Winter. Oke, ada satu pergerakan di mana sekarang Daironnya langsung dikeroyok tapi ternyata Favian lah yang benar-benar berhasil untuk diapakan. Satu terakhir dan Favian menghilanglah sudah. Yeskiel hadir menggagalkan dan 1 poin blast tadi membuat Dairon lenyap seketika. 1 ditukar 1. Kaget gue pikir Favian yang dikeroyok tadi. Yang Favian yang mengeroyok, tapi Favian lah yang benar-benar berhasil diajar. Tapi masih ada 1 weakness point lagi yang dikejar oleh Skylar. Akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan crossbow tank? Tapi ternyata Widi di luar jangkauan. Pergi lagi ke tempat yang lain, namun Ritzya mencoba untuk bisa memberikan backupan. Belum ada korban sampai saat ini. Weakness point yang pecah tadi belum bisa dimanfaatkan. 2 item. Iron Shiki di menit ke-6 cukup cepat. Yap, udah ada 2 item mah. Dengan Feather of Even-nya, dengan 1 lagi Stariumnya, damage sudah mulai cukup dan entropi dikeluarkan. Di tempat yang lain ada pergerakan yang baik banget dilakukan dari Kenzie, namun sekarang Favian udah berhasil menjadi korban pula dengan 1 crossbow yang tadi udah dihasilkan pula oleh Skylar. Menjadi satu hal yang begitu mematikan dan Sutsujin dan diterjang jauh sampai terakhir. Sutsujin berhasil dilakukan oleh Widi, tapi Widi pun bahkan sekarang Skylarnya masih berusaha namun masih gagal. Namun 1v1 situation tadi Iron Shiki berhasil menghancurkan ke arah Skylar. Wipeout terjadi, menit ke-7 menjadi saksi. Bahkan 2000 gold langsung masuk ke kantong Liquid ID. Oke, menjadi satu hal yang begitu mengerikan dan sekarang dari Purple Buff-nya masih berhasil dilindungi oleh Idok. Tapi masih saja diusahakan oleh Iron Shiki. 1 terakhirnya dan berhasil entropi balik arah. Oke, 3000 gold. Mereka make sure early game milik mereka. Tim Liquid dengan Bane dan juga Nathan. 2 hero yang bisa dibilang late gamenya kuat. Ini udah bisa online dari mid game. Tapi jangan lupakan Skylar juga. 1-1 yang bisa langsung ngangkat nanti. Yap. Wohoi, ada lagi drop yang dihasilkan. Namun ternyata Idok lain menjadi korban. Idok menjadi satu hal yang emang benar-benar dituju. Real world manipulation dikeluarkan pula. 3 player di bagian bawah. Inner turret terancam tapi mereka masih berusaha untuk mempertahankan satu objektif yang mereka miliki dan masih bertahan rupanya. Wah, ini masalahnya ada di Yehaskiel. 4 poin kill tanpa tumbang sama sekali. Ini poke damage dari Yehaskiel bakal sangat-sangat eksplosif ya ke arah siapapun. Dan jangan sampai Skylar nih yang terkena poke damage-nya. Dan tidak ada yang benar-benar bisa mendekat ke arah dari Yehaskiel. Kecuali mungkin nanti 1-1 ya, apabila emang crossbow of tank terbuka, damage-nya bisa mengalir juga masuk ke dalam Yehaskiel. Makanya dari, apabila di dalam jangkauan pula. Itu ya, immune dari real world manipulation. Bikin dia nggak bisa diapa-apain kecuali mau buang berlebihannya untuk Yehaskiel. Dan itu tetap harus maju karena posisinya akan jauh. Winter Crown udah jadi di item ketiga oleh Favian. Nah ini menjadi satu momen penghambat lagi nih. Menjadi satu momen penghambat yang bisa menghancurkan bagaimana kalkulasi nantinya yang bisa dihasilkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Cari target ini masih belum ketemu juga. Predict push yang belum ada siapapun di sana. Mungkin nunggu ke arah objektif netralnya dulu. Lord bisa jadi nih tempat yang sempurna untuk mereka kontes. Karena dari RRQ harusnya mereka mau coba. Yap. Ada pergerakan yang memang sudah dilakukan. Riz yang mencari informasi tadi. Tapi terlihat beberapa player dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka sudah mulai berkumpul. Berusaha untuk bisa mendapatkan Lord itu secepat mungkin. Riznya menjadi orang terdepan. Ada Dairon pula. Idok ya mencari lagi. Siapa yang menjadi satu korban dan berhasil mencari ke arah Widi. Tapi masih ada bantuan lagi dilakukan oleh Aran. Dan menggagalkan bagaimana satu peluang yang dimiliki. Tapi crossbow tank yang sudah langsung berada di area utara. Dan juga untuk sekarang Dairon yang berhasil dihasilkan. Tapi shutdown pun masuk dalam tubuh dari SK. Riz yang menjadi korban. Namun sekarang Lord yang menjadi milik dari Favian. Bahkan Iron masih berusaha tapi Iron Shiki masih terlalu sakit damage-nya dengan Favian yang siap untuk membantu hajar. Menyisahkan 2 dari masing-masing tim. Namun Lord
bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Wow, oke, dan deretan itemnya sudah terlihat pula, Lim. Wah, Winter Crown yang sebenarnya tadi belum jadi solusi juga karena weakness point-nya pecah ke arah Widi. Tapi yang harus dipikirkan adalah sekarang damage dari Skylar yang udah mulai sakit hampir saja. Sakit banget Didok, hampir saja. What? Didok tersambar. Wow, dari Crab Cannon claw-nya. Ya tembakan yang sakit sekali tadi. Masih belum berhenti Long, mereka tetap kasih pressure-nya. Iron Siki yang tadi sudah punya item kedua di menit yang ke-7. Sekarang akan semakin ekstrim lagi. Mereka mau semua innernya. Mungkin best turret masih aman. Karena masih ada pasif juga dari best turret-nya. Setidaknya vision dari RRQ akan sedikit minim. Ya, dan kali ini juga dengan tempo yang tidak terlalu kencang juga ya Lim ya. Hanya saja menjadi satu pick-up penting pun beberapa kali tadi terjadi dan juga tim fight besar. Yang dimulai oleh Idok hampir saja tadi menarik lagi dengan satu Iron Hook-nya. Oke, best turret di arah top lane. Masih ada pasif tapi lihat Lord mulai masuk. Oke, dan Widinya berhasil menendang. Ada satu play dan Didok menjadi korban. Widi pun harus merelakan bagaimana tubuhnya menjadi korban. Tapi Papi dengan satu Winter Crown yang memiliki Dairon yang berhasil mundur ke tempat yang berbeda. Ditarik lagi arannya. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Dairon dan Skylar. Menjadi satu ciri kunci juga untuk bisa menghilangkan dari Lord tersebut. Kehilangan satu best turret menjadi harga yang sangat mahal untuk RRQ. Namun setidaknya mereka berhasil mengusir pasukan Liquid dari base mereka. Reset lagi. Tapi setidaknya ada satu best turret tadi di atas. Tetap ada keuntungan untuk tim Liquid. Walaupun Widinya berkorban masuk jauh ke dalam dengan satu Way of Dragon. Tapi harusnya sadar sih, Widi tahu oke ini akan tukar. Dan itu yang harus difikirkan juga. Idok blind hook masih belum dapat. Yep, dan Iron Shiki sekarang entropy dikeluarkan Rins ya. Tidak terkena tadi dari satu interference yang memang dikeluarkan. Masih aman mereka. Satu point blast dari Yehezkiel. Hampir 1 bar HP loh tadi. Dari Rins. Seperti gue bilang masalahnya ada di Yehezkiel. Belum ada yang bisa ke arah sana dan Iron 407. Ini angka yang sangat diimpikan dari para gold laner. Yep. Dan begitu banyaknya 1, 2, 3 sampai dengan 4 poin kill sejauh ini. Wave minion benar-benar dikasih juga terus-terusan nih. Atas, tengah, bawah. Itu berubah belum. Dan Retri masih aman, Sutujin masih pegang dari purple-nya. Next Lord 15 detik lagi. Untung Lordnya di atas. Sehingga super wave minion-nya ini masih bisa dikontrol juga. Masih dekat juga ya. Masih dekat juga. Ini menjadi hening banget lah ya. Nanti mereka semua terfokus untuk bisa melihat dan juga menyaksikan bagaimana tim-tim andalan yang mereka Huja ini sedang berlaga loh. Ya. Ini nggak boleh sampai ke deep sih Lung sebenarnya. Karena Lord sebentar lagi sudah dimulai Liquid. Mereka lebih pede untuk setup. Ya, dan Susujin ketahuan posisinya. Tapi sekarang Dairon ya akankah berhasil untuk bisa membanting ke arah beberapa player. Tapi dengan satu Lord yang berhasil diamankan dan Dairon yang tertinggal di bagian belakang sedia Dairon menjadi korban. Lord plus 1 point kill. Berhasil di-secure lagi tim Liquid. Mereka siap menyerang sekarang dengan keunggulan yang hampir 8.000 gold. Angka yang sangat ekstrim di menit 13. Cukup berbahaya juga tapi jangan lupakan defensif. Dari RRQ mereka punya 1-1. Mereka punya alpha. Damage-nya masih cukup sampai saat ini. Ini Widi juga rotasi yang dilakukannya cepat banget loh. Benar-benar cepat nih. Kicaunya. Ini menjadi mata juga loh untuk tim Liquid. Vision yang selalu terbuka bahkan dari awal game dan Winter Crown juga Yehezkiel aman dari crossbow of tank. Di tengah berkumpul sudah 4 player dan juga wave minion ditahan terlebih dahulu di bawah. Wave minion akan masuk. Akankah pemain dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa menabrakkan lagi? Satu best target di bagian bawah. Dairon yang ditendang kembali ke. Tapi masih ada blow dan dihasilkan pula oleh Idok. Namun untuk sekarang Widinya kehilangan dari Mortal. Di mana Sutujin yang menjadi orang terdepan saat ini terakhir. Tapi Sutujin malah menjadi korban pula. Bahkan Daironnya pun tidak kuat lagi bertahan. Baik dan damage dihasilkan oleh Iron Chiki. Double kill masih didapatkan. Skylar yang masih berusaha. Skylar masih bisa akan terbang. Gak bisa. Double kill didapatkan pula oleh Yehezkiel. Triple kill game yang pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Liquid memimpin di game yang pertama bahkan RRQ mereka gak punya solusi. Agresivitas dari bibit-bibit baru tim Liquid tidak terhentikan. RRQ mereka harus pikirkan untuk game yang kedua nanti. Wow, permainan yang sangat